بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ini sesi yang ke-34 dari pembahasan kita mengkaji Kitab Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Baik, kita masuki bab yang ke-59. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, Babu ma ja'a fi munkiril qadar. Bab apa yang datang tentang orang-orang yang mengingkari qadar, mengingkari takdir. Baik, di dalam bab ini penulis rahimahullahu ta'ala masih menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kesempurnaan atau keabsahan tauhid seorang hamba. Salah satu dasar yang membenarkan tauhidnya adalah keimanan kepada takdir. Keimanan kepada takdir. Dan keimanan kepada takdir ini adalah merupakan pokok dan bagian dari pengakuan terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala, sehingga seorang hamba meyakini bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan segala sesuatu, mengatur segala sesuatu dan menentukan segala sesuatu. Di dalam bab ini beliau akan jelaskan bagaimana keimanan kepada takdir itu dan bagaimana seseorang tidak akan dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hingga dia beriman kepada takdir. Al-qadar itu artinya penakdiran Allah Subhanahu wa taala. Dan qadar adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Rahasia Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala, atau siapa yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepadanya dari para nabinya. Dan keimanan kepada takdir itu dibangun di atas 7 dasar pokok. Keimanan kepada takdir dibangun di atas 7 dasar pokok. Yang pertama adalah keimanan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang ditakdirkan. Ya, secara global maupun terperinci. Allah mengetahui apa yang akan terjadi, apa yang telah terjadi, dan apa yang sedang terjadi. Nah, ini dasar yang pertama berkaitan dengan umumul ilm. Keyakinan akan keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala dan cakupan Allah Subhanahu wa taala atas segala hal yang ditakdirkan. Baik. Dan dalil-dalil untuk hal ini adalah perkara yang dimaklumi. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa indahu mafatihul ghaib wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratabin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Di sisi Allah kunci-kunci gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Allah mengetahui apa yang ada di daratan, di lautan, apa yang jatuh dari dedaunan, Allah mengetahuinya. Tidak ada satu biji pun di kegelapan malam. Tidak ada yang basah maupun kering, kecuali semuanya berada dalam kitab yang jelas. Iya.
Baik, maka ini penjelasan tentang keluasan ilmu Allah. Dan di banyak ayat, Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadirun wa anna Allah qad ahata bikulli syai'in ilma. Supaya kalian mengetahui bahwa Allah Maha mampu atas segala sesuatu dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam penyebutan doa para malaikat, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, sesungguhnya ilmu dan rahmatmu meliputi segala sesuatu. Iya. Ilmu dan rahmatmu meliputi segala sesuatu. Ini beberapa dalil yang menunjukkan akan keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini bantahan terhadap orang-orang Qadariyah ekstrim di masa dahulu yang mereka mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata bahwa perkara itu unuf, baru saja terjadi. Jadi kalau sesuatu baru terjadi, Allah baru tahu. Sebelumnya Allah tidak tahu. Ini orang-orang Qadariyah ekstrim. Ya. Ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa Qadariyah jenis ini sudah tidak ada. Tapi bukan artinya tidak tertutup kemungkinan ada yang mengingkarinya. Iya. Sebab memang penyimpangan dalam masalah takdir kebanyakannya menyelisihi pokok-pokok dasar yang akan datang. Maka ini dasar yang pertama ya, dalam keyakinan kepada takdir. Ya, ada ilmu Allah Subhanahu wa taala maha luas. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui, tidak hanya mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi saja. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tahu yang tidak terjadi itu apa, yang mustahil terjadi itu apa. Dan dikata yang mustahil terjadi, bagaimana terjadinya juga Allah mengetahuinya. Dan ini semuanya dari keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Quran tentang penduduk neraka. Ya, yang berkata, Ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Mereka berkata, wahai andai kata kami dikembalikan. Ini penduduk neraka ya. Mereka berkata, wahai andai kata kami dikembalikan ke dunia. Kalau kami kembali lagi ke dunia, kami akan beriman. Ya. Kami akan beriman. Kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Rabb kami dan kami akan beriman. Sekarang pertanyaan, orang kafir dalam neraka ingin kembali ke dunia, mungkin terjadi atau tidak? Hah? Mungkin terjadi atau tidak? Tidak mungkin terjadi. Jelas ya? Ya, tapi Allah kabarkan, andai kata mereka kembali ke dunia, apa yang akan mereka lakukan? Allah berfirman, walau ruddu la'adu limanuhu an. Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu limanuhu an. Andai kata mereka dikembalikan, maka mereka pasti akan mengulangi lagi perbuatannya. Jadi sesuatu yang mustahil terjadi saja, andai kata terjadi, bagaimana terjadinya? Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Nah, ini dari keagungan dan keluasan ilmu Rabb kita. Iya. Karena itu tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama tentang kafirnya orang-orang Qadariyah yang mengingkari ilmu Allah. Tidak ada silang pendapat. Kemudian yang kedua dari tingkatan keimanan kepada takdir adalah meyakini bahwa segala yang telah ditakdirkan itu sudah tercatat di Allahul Mahfuz. Telah tercatat di Allahul Mahfuz.
Iya, akan datang nanti hadits yang disebut oleh penulis tentang awal makhluk yang dicipta oleh Allah adalah pena, al-qalam. Kemudian diperintah menulis. Iya, maka Allah perintah untuk menulis takdir itu hatta taqumas sa'ah, hingga hari kebangkitan. Dan juga di dalam hadits Abdullah bin Amr bin As, riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sanah." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menulis takdir-takdir makhluk 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Jadi penakdiran semuanya telah tercatat. Dan di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Inna dzalika fi kitab. Inna dzalika 'ala Allah yasir." Tidakkah engkau mengetahui bahwa Allah Maha mengetahui apa yang di langit dan di bumi, dan sesungguhnya seluruh hal tersebut ada di dalam Alkitab, dalam suatu tulisan, itulah Lauhul Mahfuz. Sungguhnya hal tersebut adalah sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tingkatan yang ketiga atau dasar yang ketiga dari keimanan kepada takdir adalah meyakini keumuman masyiah Allah Subhanahu wa taala. Keumuman kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahwa tidak ada suatu apapun di langit dan di bumi, ya, kecuali itu terjadi dan ditakdirkan dengan kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tidak mungkin ada hal yang terjadi di dunia ini di luar ketentuan Allah Subhanahu wa taala, di luar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak mungkin ada kejadian yang terjadi di luar kekuasaan Allah yang Maha berkuasa. Dan di tangannya lah segala sesuatu. Allah telah berfirman, "Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun." Sungguhnya perintah Allah kalau menghendaki sesuatu, Allah hanya berkata, "Kun," terjadilah, maka terjadilah hal tersebut. Iya. Allah berfirman, walakin Allah yaf'alu ma yurid, akan tetapi Allah mengerjakan apa yang Allah kehendaki. Yang jelas bahwa ini tingkatan yang ketiga dan dari dasar pokok keimanan kepada takdir. Iya. Dan menyimpang di dalam hal ini orang-orang Mu'tazilah dari kalangan Qadariyah, yang mereka mengatakan bahwa perbuatan hamba berbuat maksiat itu keinginannya sendiri, tidak masuk dalam keinginan Allah. Ya, dan ini adalah kesesatan mereka di dalam pembahasan ini. Kemudian yang keempat dari dasar keimanan kepada takdir adalah meyakini bahwa segala yang ada di langit dan di bumi ini Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Allah yang memilikinya dan mengaturnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira." Allah menciptakan segala sesuatu, kemudian Allah menakdirkannya dengan sebenar-benar penakdiran. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khaliqu kulli syai'in." Allah mencipta segala sesuatu. Jadi segala sesuatu masuk dalam ciptaannya. Iya. Tidak ada yang keluar dari ciptaannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah yang menciptakan kalian dan amalan kalian. Ya, seorang kalau dia beramal, berbuat, perbuatannya juga itu adalah ciptaan Allah. Iya. Adalah ciptaan Allah. Ini tidak seperti ucapan orang-orang Qadariyah yang mengatakan bahwa hamba itu berbuat
dan perbuatannya adalah ciptaannya sendiri, bukan ciptaan Allah. Ini adalah kebatilan yang sangat nyata bertentangan dengan dasar pokok ini. Baik, ini dasar yang keempat. Kemudian dasar yang kelima dari pokok keimanan ahli sunnah di dalam masalah takdir, ya, adalah meyakini bahwa hamba memiliki kehendak. Ya, si hamba memiliki kehendak. Nah, tapi kehendak hamba ini tunduk di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah Rabbul Alamin menghendakinya. Ya, tidak ada sesuatu pun yang kalian kehendaki kecuali itu telah dikehendaki oleh Allah Rabbul Alamin. Maka di dalam ayat ini Allah tetapkan bahwa makhluk memiliki kehendak. Tapi ditegaskan bahwa kehendak mereka itu masuk dalam lingkup kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tidak mungkin makhluk menghendaki sesuatu Allah tidak menghendakinya. Iya. Pastilah Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki hal tersebut masuk di dalam ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi ini dasar yang keberapa? Dasar yang kelima. Kemudian dasar yang keenam dari keimanan kepada takdir adalah meyakini umumul hikmah, keumuman hikmah Allah, bahwa pada setiap yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memiliki hikmah di belakangnya. Allah memiliki hikmah di belakangnya. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mensifatkan wasyarru laysa ilaika. Kejelekan itu tidaklah kembali kepadamu. Iya. Menunjukkan bahwa segala yang Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan itu ada hikmah yang agung di sisi Allah. Dan segala yang Allah takdirkan adalah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Kalau Allah menakdirkan sesuatu, itu baik di sisinya. Baik di sisinya. Allah menakdirkan adanya keimanan, itu baik di sisi Allah. Allah menakdirkan ada kekufuran, itu baik dan memiliki hikmah di sisi Allah. Perbuatan Allah menakdirkan baik. Jelas ya? Allah menakdirkan adanya ketaatan, itu baik di sisi Allah. Allah menakdirkan adanya kemaksiatan, itu baik di sisi Allah. Iya. Ada hikmahnya di belakang hal tersebut. Dan itu kebaikan hikmah itu. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu. Wala ya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja berucap kami beriman, sedangkan mereka belum diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Ya, sehingga Allah sangat mengetahui siapa di antara mereka yang jujur dan siapa di antara mereka yang apa? Yang berdusta. Ya. Maka tampak sekali dari ayat ini hikmah Allah dalam menciptakan atau dalam menakdirkan kekafiran menjadi ujian supaya tampak siapa yang beriman dan siapa apa? Siapa yang kafir. Iya, ada hikmahnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, bahkan kadang kita tidak usah jauh-jauh, lihat saja dari sebagian makhluk, kadang dianggap sebagai mengganggu. Ya, nyamuk misalnya. Ya, dianggap mengganggu. Tidak baik, kenapa mengganggu, ditakdirkan. Nah, semuanya memiliki hikmah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kadang hikmahnya tampak. Ya. Coba lihat betapa banyak pabrik obat nyamuk. Dan betapa banyak orang makan dari apa? Karena kerja di pabrik obat nyamuk tersebut.
Nah, maka jangan disangka seseorang itu pada suatu hal yang dianggap jelek, ya, tidak memiliki hikmah di belakangnya di sisi Allah. Dan ini wajib kita imani. Tapi kita tidak perlu tahu hikmahnya apa. Kalau tidak diterangkan, itu tidak nampak. Sebab bertanya-tanya tentang hikmah, tentang apa sebabnya, ini kelancangan di dalam pembahasan takdir. Dan ini yang menyebabkan banyak orang menyimpang di pembahasan takdir. Karena Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya apa yang dia lakukan. Mereka lah manusia yang ditanya. Karena itu bertanya-tanya tentang hikmah, apa yang dilakukan, kenapa begini, kenapa begitu. Nah, ini akan menyebabkan seorang itu banyak menyimpang di pembahasan takdir. Karena itu kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, wa aslu dhalalil khalqi min kulli firqatin huwal khawdu bi fi'lil ilahi bi illatih. فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. Iya. Kata beliau, dan dasar kesesatan seluruh firqah. Dasar kesesatan seluruh firqah adalah mereka larut tenggelam di dalam membicarakan apa illah dari perbuatan Allah, apa sebab dari perbuatan Allah. Mereka tidak mengenal hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam hal tersebut. Maka akhirnya mereka di atas bentuk dari perkara jahiliyah. Sebab perbuatan yang seperti itu perbuatannya masyarakat jahiliyah dahulu. Iya. Maka ini salah satu pokok yang hendaknya diperhatikan. Ini dasar yang keberapa sudah? Dasar yang ke-6. Dasar yang ke-7 disebut dengan nama maqamul jama' baina syara' wal qadar. Ya, mengkompromikan antara syariat dan takdir. Ya, jangan dipertentangkan antara syariat dan takdir. Seorang hamba diperintah dengan perintah-perintah syariat. Ya, dilaksanakan perintah itu. Seorang hamba dilarang dengan larangan-larangan. Dia terikat dengan larangan. Tidak boleh mendekatinya. Dan ini tidak bertentangan dengan makna Allah telah menakdirkan segala sesuatu. Jadi jangan dikatakan, oh Allah sudah takdirkan. Kalau begitu, saya pasrah saja. Ya, tidak sholat, tidak puasa, tidak melakukan ibadah. Tidak seperti itu. Sebab tidak dipertentangkan antara syariat dan apa? Takdir. Ini pokok. Jangan mempertentangkan antara apa? Syariat dan takdir. Iya. Sebab takdir itu dari rahasia Allah, tidak ada yang mengetahuinya. Iya, tidak ada yang mengetahuinya. Dan yang kita ketahui adalah diutusnya para nabi dan para rasul menjelaskan syariat, diturunkannya untuk kita Al-Quran, menerangkan agama. Nah, itu yang kita ketahui. Jelas ya? Adapun takdir Allah Subhanahu wa taala kita tidak tahu apa yang ditakdirkan. Karena itu tidak boleh seorang berhujjah dengan takdir, mempertentangkan takdir itu dengan syariat. Nah, ini 7 dasar pokok di dalam kesempurnaan keimanan kepada takdir. Baik. Ya, biasanya disebutkan kalau pembahasan keimanan kepada takdir 4 dasar ya. 4 dasar pertama. Dan disebut oleh Ibnul Qayyim di Syifa'ul Alil dan disebut oleh selainnya. Cuma di sebagian pembahasan Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyebutkan 7 dasar pokok ini. Dan ini insyaallah ta'ala lebih sempurna di dalam penyebutan pokok-pokok dasar yang dengannya seorang itu dikatakan beriman kepada takdir. Baik. Ada 2 kelompok yang menyimpang di pembahasan takdir. Kelompok yang pertama adalah kelompok Al-Qadariyah. Dan kelompok yang kedua adalah kelompok Al-Jabriyah. Kelompok Al-Jabriyah. Kelompok Al-Qadariyah itu 2 macam. Ada Qadariyah ekstrim dan ada Qadariyah sedang-sedang. Ya. Qadariyah ekstrim ini itu tadi yang mengingkari ilmu Allah. Nah, mengingkari penulisan takdir. Nah, ini dianggap kafir, keluar dari Islam. Jadi yang mengingkari pokok yang pertama, dasar yang pertama dan mengingkari dasar yang kedua. Iya.
Adapun Qadariyah pertengahan, ini dari kalangan Mu'tazilah dan semisal dengannya, mereka mengingkari dasar pokok yang ketiga dan dasar pokok yang keempat. Iya, serta juga ada kekeliruan di dasar pokok yang ke-5 dan ke-7. Baik. Ini orang-orang apa? Orang-orang Qadariyah. Kelompok yang kedua namanya kelompok Al-Jabriyah. Ya, kelompok Al-Jabriyah. Al-Jabriyah ini dua golongan. Ada Jabriyah ekstrim, inilah orang-orang Jahmiyah. Ya, mereka ekstrim di dalam pembahasan qadar. Mereka katakan bahwa hamba itu majbur zahiran wa batinan. Mereka terpaksa saja secara zahir dan batin. Jadi kalau dia berbuat, sebenarnya yang berbuat bukan dia, yang berbuat itu adalah Allah. Nah, dan ekstrimnya mereka, zahirnya pun bukan mereka yang berbuat. Secara zahir Allah yang apa? Berbuat. Nah, ini orang-orang apa? Jabriyah. Ya, ekstrim. Jabriyah yang kedua itu Jabriyah apa? Sedang-sedang. Nah, ini kelompok Al-Asy'ariyah, orang-orang Asy'ariyah. Dan di Indonesia ini madhab Asy'ariyah banyak dianut oleh sejumlah dari orang yang sejumlah dari kaum muslimin. Nah, dan mereka Jabriyah di pembahasan takdir. Di mana hamba itu secara zahir dia bekerja, tapi hakikatnya, batinnya dia majbur. Ya, dia terpaksa. Iya. Nah, ini kelompok Jabriyah dan semuanya ini ada kelompok yang menyimpang keluar dari tuntunan syariat di dalam pembahasan takdir. Keluar dalam tuntunan syariat di dalam pembahasan apa? Di dalam pembahasan takdir. Jadi pahami saja 7 dasar pokok yang kita sebutkan tadi. Siapa yang memahaminya dengan baik dan benar, maka insyaallah ta'ala akan bagus pemahamannya tentang takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Di sini penulis rahimahullah membawakan 2 hadits atau 3 hadits ya, berkaitan dengan masalah takdir ini. Kata beliau rahimahullah, wa qala Ibnu Umar berkata, "Walladhi nafsu Ibni Umar biyadihi, law kana li ahadihim mithlu Uhudin dhahaban, thumma anfaqahu fi sabilillah, ma qabilahu Allah minhu hatta yu'mina bil qadar." ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره رواه مسلم. Ibnu Umar berkata, demi yang jiwa Ibnu Umar berada di tangannya, seandainya salah seorang di antara mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, lalu dia menginfakkan emas itu di jalan Allah, niscaya Allah tidak akan menerima amalan tersebut darinya kecuali setelah ia beriman kepada takdir. Iya. Jadi berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, ini tentunya infak yang sangat besar ya, amalan yang sangat banyak. Tapi bersamaan dengan itu kata Ibnu Umar tidak akan diterima infaknya. Iya. Tidak akan diterima infaknya hingga dia beriman kepada takdir. Wajib disertai dengan keimanan kepada apa? Kepada takdir. Kemudian Ibnu Umar berdalilkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa iman itu adalah an tu'mina billah, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, beriman kepada para malaikat, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, kepada rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan pada hari akhirat. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri, serta engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Rawahu Muslim. Nah, sisi pendalilannya di sini beriman kepada takdir. Al-qadar di sini bermakna al-maqdur, yang ditakdirkan, beriman kepada yang ditakdirkan. Jadi dibedakan ya antara takdir, penakdiran yang merupakan perbuatan Allah,
dan yang ditakdirkan. Yang merupakan ketentuan dari apa? Allah Subhanahu wa taala. Yang baik dan yang buruk itu pada apa? Pada yang ditakdirkan. Ya, yang ditakdirkan ada yang baik, ada yang buruk. Keimanan, ketaatan, hamba-hamba yang salih. Ya. Ini hal yang baik yang ditakdirkan. Kekafiran, kemaksiatan, orang-orang fajir, orang-orang kafir. Ini adalah apa? Hal yang jelek yang ditakdirkan. Jelas ya? Jadi yang ditakdirkan itulah yang terbagi menjadi baik dan apa? Buruk. Adapun perbuatan Allah menakdirkan, semua perbuatan Allah adalah apa? Adalah baik, tidak ada yang buruk. Ya. Nah, Rasulullah telah bersabda, "Wasyarru laisa ilaika." Kejelekan itu tidak pernah disandarkan kepadamu. Yang disandarkan kepada Allah hanyalah apa? Kebaikan saja. Tidak ada kejelekan pada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan ringan ya memahaminya kalau kita ingat pokok dasar yang keenam tadi, bahwa Allah memiliki hikmah pada segala apa yang Dia takdirkan. Baik. Iya. Kemudian perhatikan hadits ini ya. Antu'mina billah, engkau beriman kepada Allah. Disebutkan keimanan kepada Allah di awal hadits. Jadi disebut 6 rukun iman. Begitu menyebut keimanan kepada Allah didahului dengan kata engkau beriman. Jelas ya? Begitu menyebut rukun iman yang kedua, yang ketiga, keempat, dan kelima, hanya diikutkan pada kata kerja di rukun iman yang pertama. Jadi engkau beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, para rasul, dan hari akhirat. 4 ini ikut saja. Begitu disebutkan keimanan kepada takdir, diulangi lagi kata kerjanya. Dan engkau beriman kepada takdir. Yang baik dan yang buruk. Iya. Kata para ulama ini isyarat tentang pentingnya apa? Beriman kepada takdir. Ya, dan memang diantara ya hal yang disebutkan di dalam penyimpangan, sejarah penyimpangan kelompok-kelompok yang menyimpang, ya, di antara penyimpangan yang banyak, di antara penyimpangan di dalam rukun iman yang pertama terjadi adalah penyimpangan di dalam masalah apa? Di dalam masalah takdir. Ya, walaupun ada silang pendapat ya, yang mana yang duluan antara firqah Qadariyah dan firqah Syiah Rafidhah. Ya. Tapi ini penyimpangan dalam masalah takdir menjadi hal yang apa? Pertama terjadi. Ya, maka dari sini bisa dipahami. Ya, bahwa ini masalah keimanan kepada takdir adalah perkara yang sangat penting. Dan dari kedetailan pemahaman Ibnu Umar, dan ini yang beliau pahami dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, iya. Dan ini tidak ada silang pendapat di kalangan para sahabat bahwa seorang tidak akan diterima dari amalan apapun kecuali kalau dia beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sisi pendalilan dari hadits Ibnu Umar ini jelas ya. Penulis ingin menerangkan hukum bagi orang yang mengingkari takdir. Bahwa dia tidak akan dianggap beriman kalau dia mengingkari takdir. Ya, faedah dari asar Ibnu Umar dan hadits yang beliau sebutkan terdapat bahwa mengingkari takdir adalah kekufuran. Terdapat bahwa amalan-amalan kebaikan tidak akan diterima ya kecuali dari orang yang beriman. Kemudian yang ketiga, berdalil terhadap suatu hukum dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Dan di dalam hadits yang beliau terangkan terdapat penyebutan 6 rukun iman. 6 rukun iman. Baik. Kemudian hadits yang kedua, kata beliau, Wan Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu annahu qala li ibnihi, ya bunayya innaka lan tajida ta'mal iman hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakul liyukhti'ak wa anna ma akhta'aka lam yakul liyusibak. Sami'tu Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam yaqulu awwala ma khalaqa Allahu al-qalam faqala lahu uktub faqala rabbi wa madha aktub qala aktub maqadira kulli shay'in hatta taqum as-sa'ah ya bunayya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man mata ala ghairi hadha falaysa minni wa fi riwayatin li Ahmad inna awwala ma khalaqa Allah ta'ala al-qalam faqala lahu uktub fajara fi tilka as-sa'a bima huwa ka'in ila yaumil qiyamah wa fi riwayatin li ibn Wahb qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faman lam yu'min bil qadari khairihi wa syarrihi ahraqahu Allah bin nar. Kata beliau dari Ubadah Ibn As-Samit radhiyallahu anhu, beliau berkata kepada putranya, wahai putraku, sesungguhnya engkau tidak akan merasakan manisnya iman kecuali setelah engkau meyakini bahwa segala sesuatu yang telah ditakdirkan akan menimpamu pasti tidak akan meleset, dan segala sesuatu yang telah ditakdirkan tidak mengenai dirimu pasti tidak akan menimpamu. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan adalah qalam, pena. Lalu Allah berfirman kepada qalam, tulislah. Ya, maka qalam mengucapkan, wahai Rabbku, apa yang harus kutulis? Allah berfirman, tulislah segala takdir hingga hari kiamat ditegakkan. Wahai putraku, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meninggal tidak di atas keyakinan ini, dia tidak tergolong dalam umatku. Dalam riwayat Ahmad disebutkan, sesungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan adalah qalam. Lalu Allah berfirman kepada qalam tersebut, tulislah. Maka pada saat itu ditulislah segala yang terjadi hingga hari kiamat. Dalam riwayat Ibnu Wahab, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk, pasti Allah akan membakarnya dengan api neraka. Ini hadits Ubadah bin Samit, ya, hadits yang masyhur, hadits yang sahih. Iya. Terdapat di dalamnya penjelasan kewajiban beriman kepada takdir. Beriman kepada takdir. Bahkan seorang tidak akan merasakan nikmatnya keimanan sehingga dia meyakini bahwa apa yang menimpanya ya tidak mungkin akan meleset darinya, pasti akan mengenainya. Demikian pula kalau Allah telah takdirkan tidak akan menimpanya, ya, maka tidak mungkin hal tersebut akan mengenai dirinya. Iya. Nah, ini keyakinan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Juga dalam hadits Ibnu Abbas, ya. Ya. Ketika Ibnu Abbas diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya gulam inni uallimuka kalimat, di antaranya beliau katakan, wa alam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak, wa in ijtama'u ala yadurruka bi syai'in la yadurruka illa bi syai'in katabahu Allah alaika qad katabahu Allahu alaika rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Kata Nabi kepada Ibnu Abbas, ketahuilah bahwa umat kalau mereka berkumpul untuk memberikan kemanfaatan kepadamu, mereka tidak akan mampu memberikan kemanfaatan kepadamu kecuali apa yang Allah telah gariskan, telah takdirkan itu bagimu. Demikian pula kalau mereka berkumpul semuanya untuk memberikan bahaya kepadamu, mereka tidak akan mampu memberikan bahaya kepadamu kecuali apa yang Allah telah tetapkan itu akan menimpamu. Iya, rufi'atil aqlam, pena telah kering. Pena-pena telah diangkat. Wajaffatis suhuf, dan lembaran-lembaran yang mencatat sudah kering. Nah, iya. Hadits ini menunjukkan bahwa ada pena yang menulis. Dan tulisannya seperti pena secara umum. Ya. Setelah menulis maka kering apa yang tertulis tersebut. Ya. Baik.
dan ditulis di atas suhuf, lembaran-lembaran. Ya, ini menunjukkan bahwa Lauhul Mahfuz itu masuk di dalam bentuk sahifah, lembaran-lembaran. Dan di dalam hadits Ibnu Abbas dijama aqlam, pena-pena. Dan di dalam hadits Ubadah bin Samit cuma dikatakan al-qalam, satu pena saja. Apakah ada pertentangan antara dua hal ini? Satu riwayat cuma disebut satu pena, dan riwayat yang lain disebut banyak pena. Ya, jawabannya bahwa pena itu cuma satu saja. Adapun hadits Ibnu Abbas dijama itu bi'tibar al-maktub. Karena dilihat kepada yang ditulis itu banyak, maka dikatakan aqlam. Dan terdapat ya di dalam hadits ini bahwa segala sesuatu itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah ditulis hingga apa yang terjadi hingga hari kiamat. Ya, penegasan di dalam hadits ini oleh penulis rahimahullahu taala ingin beliau jelaskan tentang kewajiban beriman kepada takdir. Iya. Dan keimanan kepada takdir ini adalah bagian dari apa? Bagian dari tauhid. Maka siapa yang mengingkari takdir tersebut, ia dianggap telah kafir, keluar dari Islam, berbuat kesyirikan dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Faedah dari hadits ini wajibnya beriman kepada takdir. Yang kedua, ancaman yang keras ya sebagai akibat dari mengingkari takdir. Yang ketiga, penetapan al-qalam, pena, ya, dan penulisan ketentuan-ketentuan takdir itu telah berlalu maupun akan datang, sudah ditulis hingga hari kiamat. Ya, dan terdapat bagaimana seorang ayah menasihati anak-anaknya dan mengajari mereka, membekalinya dengan pendidikan yang bermanfaat untuknya. Dan terdapat bagaimana pemahaman para sahabat terhadap hakikat takdir dan keimanan mereka terhadap takdir itu. Iya. Baik, di sini diriwayat awwalah ma khalaqallahu al-qalam. Awwalah ya. Awal yang Allah cipta adalah pena. Kita baca awwalah sebab itu yang rajih di dalam masalah ini. Para ulama berbeda pendapat ya tentang masalah makhluk yang mana yang duluan dicipta. Apakah pena yang dahulu dicipta atau apa? Arsy Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini dua pendapat dihikayatkan oleh Abul Ala Al-Hamdani, sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Al-Qayyim di dalam Nuniyahnya. Iya. Ada dua pendapat. Dan yang benarnya bahwa arsy lebih dahulu. Sebab sebelum penakdiran arsy sudah ada. Karena itu dikatakan wa kana arsyuhu 'alal ma'. Inna Allaha kataba maqadir al-khalaiq qabla yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sana wa kana arsyuhu 'alal ma'. Sungguhnya Allah telah mencatat takdir-takdir makhluk 50,000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi, dan arsy Allah telah berada di atas air. Menunjukkan bahwa arsy sudah ada sebelumnya. Karena itu bacaan yang benarnya di hadits ini dibaca awwalah, jangan dibaca awwalu. Kalau dibaca awwalu berarti apa? Dia makhluk yang paling pertama. Lebih pertama daripada apa? Arsy. Tapi kalau dibaca awwalah sebagai hal, ini tidak menunjukkan dia yang paling pertama. Ya, perhatikan ya, bacaan saja memberi pengaruh. Baca awwalu itu ada konsekuensinya. Kemudian di dalam hadits Ubadah ini ya, terdapat bahwa amalan itu tergantung pada apa yang menutupnya. Iya. Dan terdapat penetapan sifat berbicara bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalam hadits berikutnya berkata penulis rahimahullahu taala, wa fil musnadi was sunani an Ibnu Dailami annahu qala ataitu Ubayy ibn Ka'b faqultu fi nafsi syai'un min al-qadar fahaddithni bi syai'in la'alla Allah yudhibuhu min qalbi
فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال فأتيت عبد الله ابن مسعود وحذيفة ابن اليمان وزيد ابن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. Kata beliau dalam Al-Musnad, yaitu Musnad Imam Ahmad, dan dalam As-Sunan, ini diriwayatkannya oleh Ashabus Sunan, Abu Daud dan Ibnu Majah. Dari Ibn Ad-Dailami, beliau berkata, aku datang kepada Ubay bin Ka'ab seraya berkata, diriku ada suatu keraguan tentang takdir. Maka katakanlah suatu hadits kepadaku yang dengan hadits itu semoga Allah menghilangkan keraguan di dalam hatiku. Perhatikan ya bagaimana kebiasaan para as-salaf rahimahumullah. Kalau mereka ada syubhat, ada keraguan, mereka tanya kepada para ulama, tanya kepada orang-orang yang berilmu, agar supaya dihilangkan keraguan itu, dihilangkan syubhatnya. Maka Ubay bin Ka'ab berkata, andai kata engkau mengimpakkan emas sebesar gunung Uhud, niscaya Allah tidak akan menerima amalan itu darimu, kecuali kalau kamu beriman kepada takdir, serta meyakini bahwa segala sesuatu yang telah ditakdirkan untuk menimpamu pasti tidak meleset, dan sedang segala sesuatu yang telah ditakdirkan untuk tidak menimpamu pasti tidak akan menimpamu. Seandainya engkau meninggal tidak di atas keyakinan itu, pasti engkau menjadi penghuni neraka. Ya, ini obatnya ya, diberikan obatnya yang pas. Sebab orang ini ada bentuk dia ragu di dalam hatinya, karena itu diberi kalimat yang tegas. Ya, dan ini akan menolak keraguan. Sebab ada bentuk dia bergampangan di dalam hatinya, terlalu ruas harapannya. Maka diberi dari nas yang sifatnya membuat dia lebih takut supaya hilang ya bergampangan yang ada di dalam hati ini. Baik, perhatikan ya bagaimana jawaban-jawaban para salaf. Mereka memberi obat sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan apa yang diperlukan. Dan di dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwa amalan apapun tidak akan bermanfaat kecuali kalau seorang itu beriman kepada takdir. Dan terdapat dalam hadis menunjukkan bahwa pengingkaran terhadap takdir itu bertentangan dengan tauhid, menafikan dasar dari tauhid, menafikan dasar dari tauhid. Ya, karena ini kaitannya dengan apa? Dengan masalah dia tidak beriman terhadap tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik, disebutkan fawaid dari hadis ini. Yang pertama, ancaman keras terhadap orang yang tidak beriman kepada takdir. Yang kedua, bertanya kepada ulama tentang apa-apa yang belum jelas dari perkara i'tiqad, dari perkara akidah dan keyakinan. Yang ketiga, bahwa termasuk di antara tugas ulama membongkar syubhat dan menyebarkan ilmu di kalangan manusia. Baik. Dan ini akan datang lagi ya di fawaid yang disebut oleh Syekh rahimahullahu taala. Dan dari hadits-hadits yang dijelaskan di sini, khususnya hadits Ubadah bin Samit dan hadits Ubay bin Ka'ab, ya terdapat bahwa keimanan seorang hamba kepada takdir itu memberikan kepadanya banyak manfaat. Memberikan kepadanya apa? Banyak manfaat di dalamnya. Ya, dan memang keimanan kepada takdir itu memiliki manfaat-manfaat yang agung bagi seorang hamba. Di antara manfaatnya, keimanan kepada takdir itu adalah dari kesempurnaan tauhid rububiyah. Kemudian di antara manfaat beriman kepada takdir, ya, keimanan kepada takdir ini akan memberikan kepadanya ketulusan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia tahu bahwa segala sesuatu dengan ketentuan dan takdir Allah. Maka dia pun tulus hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang ketiga, dari manfaat keimanan kepada takdir, memberikan ketenangan di dalam hati. Iya, memberikan ketenangan di dalam hati. Sebab dia tahu, kalau itu ditakdirkan, ya, dia walaupun berusaha bagaimanapun, ya, membentengi dirinya dengan pengaman apapun, dia tidak akan terhindar dari apa yang Allah telah takdirkan. Demikian pula kalau Allah tidak takdirkan sesuatu, walaupun seluruh manusia ingin membahayakannya, itu tidak akan terjadi kalau Allah tidak menakdirkan. Maka ini membuat hati menjadi apa? Menjadi tenang. Ya, demikian pula di antara manfaat keimanan kepada takdir adalah seorang hamba, ya, tidak kagum terhadap amalannya, tidak ujub terhadap amalannya. Ya, sebab dia tahu bahwa amalan ini terjadi Allah yang menakdirkannya. Dan itu anugerah dari Allah. Karena itu tidak perlu dia berbangga terhadap manusia dengan apa yang dia lakukan. Iya. Kemudian yang kelima dari keimanan kepada takdir adalah membuatnya tidak sedih terhadap apa yang menimpa. Karena dia tahu bahwa semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang keenam dari manfaat keimanan kepada takdir, ini akan memberikan kepada seorang manusia, ya, sikap yang baik, sehingga dia melaksanakan sebab-sebab karena dia beriman akan hikmah Allah Subhanahu wa taala yang tidak menakdirkan suatu perkara kecuali terikat dengan sebab-sebabnya. Ya. Dan juga dari manfaat keimanan kepada takdir adalah memberikan kepada seorang hamba akhlak-akhlak yang mulia. Karena itu beda ya antara orang yang beriman dengan takdir dan selainnya. Orang yang beriman kepada takdir seperti para sahabat, kelihatan keberanian mereka, kelihatan bagaimana mereka lantang mengucapkan kebenaran, tidak takut terhadap siapapun. Dan ini dari kesempurnaan keimanan mereka terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk menyampaikan kebenaran mereka tidak takut, walaupun diselisihi oleh seluruh manusia. Walaupun diselisihi oleh seluruh manusia. Dan ini dari bentuk keimanan kepada takdir. Nah, baik. Banyak lagi ya keimanan atau faidah-faidah yang lain berkaitan dengan bab ini. Syekh Mukbil rahimahullahu taala punya risalah khusus berkaitan dengan masalah takdir. Ya, dan di akhir risalah beliau itu, di akhir buku beliau itu, beliau terangkan tentang sejumlah faidah yang berkaitan dengan masalah keimanan kepada takdir. Ya, ada beberapa hal belum disebut di sini. Baik. Kemudian kata penulis fihi masail. Terdapat di dalam bab ini beberapa masail, beberapa pembahasan. Al-ula bayanu fardil imani bil qadar. Keterangan tentang wajibnya keimanan kepada takdir. Iya. Jadi wajib kita imani tentang apa? Tentang takdir ini. Iya. Dan telah kita terangkan bahwa ini dari pokok keimanan. Tidak akan syah keislaman seorang hamba kalau dia tidak mengimaninya. Dan kewajiban keimanan dengan takdir telah kita terangkan dibangun di atas berapa? 7 dasar pokok. Kemudian yang kedua, bayanu kaifiyatul imani bih. Penjelasan bagaimana beriman tersebut. Yang kedua, ihbatu amali man lam yu'min bihi. Ya. Yang ketiga, bahwa amalan orang yang tidak beriman kepada takdir itu akan menjadi sia-sia. Yang keempat, al-ikhbaru bi anna ahadan la yajidu ta'mal iman hatta yu'mina bih. Penyebutan bahwa seorang tidak akan merasakan kenikmatan iman sebelum beriman kepada takdir. Iya. Ini perhatikan bahasa ya, ta'mal iman. Manisnya keimanan. Sebab keimanan kepada takdir itu hal yang sangat menambah keimanan. Cara yang sangat menambah keimanan. Semakin kuat keimanannya kepada takdir, maka akan semakin bertambah nikmat keimanan tersebut di dalam hatinya. Iya. Kemudian yang kelima, dzikru awwali ma khalaqallah. Penyebutan makhluk pertama yang dicipta oleh Allah. Iya.
Makhluk yang pertama dicipta oleh Allah adalah apa? Pena, ya, disebut di dalam hadis. Tapi bukan yang paling pertama yang dicipta, tapi di antara yang pertama dicipta. Yang keenam, annahu jara bil maqadiri fi tilka as-sa'ati ila qiyamis sa'ah. Bahwa al-qalam ini menulis seluruh takdir pada saat itu hingga kiamat datang. Di seluruhnya hingga hari kiamat sudah tertulis, tercatat di dalam takdir. Iya. Baik. Kemudian yang ketujuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya kadang ada sebagian orang ya yang mengatakan, ya, kalau semuanya sudah dicatat, ya tidak berubah lagi, lalu kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan sebab-sebab pertambahan rezeki seorang hamba, sebab-sebab yang menyebabkan umur seorang hamba dipanjangkan? Kalau memang sudah ditakdirkan, kenapa rezekinya ditambah? Kenapa rezeki, umurnya dipanjangkan? Berarti terjadi perubahan dalam penakdiran. Jawabannya tidak. Ya, dan untuk memahami masalah ini cukup diketahui bahwa penulisan takdir itu ada beberapa bentuk penulisan. Yang pertama ada penulisan di Lauhul Mahfuz. Ini penulisan seluruh takdir. Ya, yang disebut di dalam hadis ini. Penulisan yang kedua adalah penulisan takdir ketika diambil janji dari anak Adam di alam ruh. Nah, itu berdasarkan ayat di surah Al-A'raf. Dan penulisan yang ketiga adalah penakdiran ketika ruh akan ditiupkan kemana? Ke janin di dalam perut ibu. Jadi manusia ini ketika berwujud janin akan menjadi manusia yang beruh. Begitu mau ditiupkan ruh, maka Allah subhanahu wa ta'ala telah perintah malaikat untuk mencatat 4 perkara. Dicatat rezekinya, dicatat amalannya, dan dicatat umurnya, dicatat apakah dia beruntung atau apa? Merugi. Iya. Kemudian yang kelima dari penulisan adalah ada penakdiran tahunan. Ini di malam Lailatul Qadar. Dan ada penakdiran harian. Penakdiran harian. Inna kulla syai'in ayat ya, kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah Subhanahu wa taala dalam suatu urusan. Ya, ini 5 penulisan takdir disebut oleh Ibnu Al-Qayyim di Syifaul Alil dan selainnya. Ya. Jadi kalau terjadi perubahan, dipanjangkan umurnya, dipanjangkan rezekinya, berubah pada salah satu penulisan, ya, dari yang ketiga dan seterusnya, maka itu tidak ada masalah. Sebab perubahan-perubahan tersebut, misalnya berubah yang di catatan para malaikat, perubahan tersebut sudah tercatat di mana? Di Lauhul Mahfuz. Iya. Ini semuanya wajib kita imani. Tapi sekali lagi, ingat, dasar keimanan yang ketujuh. Jangan mempertentangkan antara syariat dan apa? Syariat dan takdir. Nah itu pokok, harus diingat semua ya. Supaya seorang lurus dan seimbang pemahamannya. Kemudian yang ketujuh, kata beliau, bara'atuhu sallallahu alaihi wasallam mimman lam yu'min bihi. Rasulullah menyatakan bahwa beliau berlepas diri dari orang yang tidak beriman kepada takdir. Kemudian yang kedelapan, adatus salaf fi izalati syubha bi su'alil ulama. Kebiasaan as-salaf dalam menghilangkan syubhat adalah bertanya kepada siapa? Para ulama. Karena itu perintah Allah dalam Al-Quran. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikr kalau kalian tidak mengetahuinya. Iya. Allah berfirman, wa idza ja'akum amrun minal amni awil khawfi ada'u bih. Wa law rudduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Andai kata datang kepada mereka suatu perkara yang mengandung
keamanan atau ketakutan, mereka langsung menyebarkannya. Maka ditegurlah kaum mukminin bahwa kewajibannya adalah mereka kembalikan perkara itu kepada Ar-Rasul atau kepada ulil amr di antara mereka. Ulil amr yang di tangannya perkara dari kalangan ulama dan umara. Itu pun tidak semua yang mengambil ijtihad di dalamnya. Karena itu dikatakan minhum di antara mereka. Maka perkara-perkara pokok yang berkaitan dengan keamanan, ketakutan manusia, ini tidak ada yang boleh berbicara di dalamnya kecuali mereka yang punya kekhususan dalam berbicara. Karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di sela-sela pembahasan jihad, beliau berkata, menyimpulkan kata beliau, "Fal-bahthu an misli hadhihi al-masail min wadhifati khawaf ahli al-ilm." Kata beliau kesimpulannya bahwa membahas masalah-masalah detail seperti ini itu dari tugasnya orang khusus para ulama. Bukan seluruh ulama, tapi orang khusus para ulama. Iya. Sebab yang menimbang dalam kejadian-kejadian yang seperti ini tidak semua orang. Tidak semua orang. Karena itu kebiasaan mereka menghilangkan syubhat dengan bertanya kepada ulama. Dan kadang syubhatnya jelas. Seperti bid'ah qadariyah yang pertama kali terjadi. Mereka mengatakan perkara baru saja terjadi, sebelumnya Allah tidak tahu. Ini kan jelas kekafirannya. Tapi bersama dengan itu, para ulama di masa itu bertanya kepada siapa? Kepada para sahabat. Kepada para sahabat. Yahya bin Ya'mur dan Abdurrahman al-Himyari atau Humaid bin Abdurrahman al-Himyari. Keduanya dari imam besar di kalangan tabi'in. Tapi bersamaan dengan itu, begitu kejadian terjadi di Basrah, mereka melakukan perjalanan ke Mekah untuk berjumpa dengan para sahabat guna ditanyakan. Maka mereka berjumpa dengan Ibnu Umar. Itulah jawaban Ibnu Umar di awal hadits yang kita baca. Dan menunjukkan bagaimana para ulama itu yang seharusnya kita jadikan sebagai rujukan di dalam hal tersebut. Sebab sifat tergesa-gesa pada seorang ini adalah hal yang membinasakan. Kadang bukan haknya berbicara, dia berbicara akhirnya yang banyak terjadi adalah apa? Yang banyak terjadi adalah semakin besar masalah. Maka hendaknya yang berpikir, yang berbicara adalah al-uqala, orang-orang yang berakal. Bukan semua orang yang berbicara. Nah, jangankan penuntut ilmu yang mengerti bahasa Arab, lah semua mereka pantas berbicara. Apalagi orang-orang yang memang belum mengerti dari tuntunan agama itu kedetailannya bagaimana. Karena itu hendaknya seorang bertakwa kepada Allah dalam hal-hal yang seperti ini. Dan hendaknya dikenali bagaimana kedudukan ulama itu, orang-orang yang berilmu. Dan alhamdulillah di masa sekarang ini seorang kalau punya masalah ingin bertanya kepada para ulama, terbuka nomor-nomor telepon mereka ada, untuk mengirim pertanyaan ada, bisa bertanya. Nah, ini dari kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemudian yang ke-9, anal ulama ajabuhu bima yuzilu syubhatah. Wa dzalika annahum nasabul kalama ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqat. Lalu para ulama memberikan jawaban dengan apa yang menghilangkan syubhatnya. Hal tersebut hanya sekedar menyampaikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah keistimewaannya para ulama as-salaf. Dia bacakan hadis saja, selesai syubhat itu. Beda dengan orang yang mengobati syubhat. Ada syubhat tertentu, dia bicara sana sini, bicara sana sini, bicara sana sini. Kadang syubhatnya apa? Tidak hilang-hilang. Dan ini tidak benar Syubhat itu dihilangkan dengan apa? Dengan Al-Quran dan hadis. Nah, inilah yang dilakukan oleh para ulama. Adapun selain daripada itu, ibarat benang kusut, diobati, akhirnya benangnya bukan dirapikan, digulung dengan rapi, tapi semakin kusut saja. Bertambah kusut. Nah, ini adalah
hal yang tentunya tidak diinginkan. Baik, segera cukup dulu di sini. Ya, bab berikutnya insyaallah taala di pertemuan yang akan datang. Ini ada peringatan ini untuk akhwat-akhwat di belakang. Nah, bahwa saat Ustadz membawakan materi tempat akhwat suasananya sangat ribut. Masing-masing bercerita satu sama lainnya, berkelompok-kelompok. Sehingga akhwat yang ingin mendengar materi sangat terganggu. Ini tidak benar ya. Tolong diperbaiki. Semua orang tahu itu tidak benar. Nah, ya kalau talim jangan dijadikan acara lain. Acaranya cuma satu, bikin agenda satu saja, acara taklim. Ya, jangan bikin acara bincang-bincang atau bikin acara yang lain. Ya, dan kalau seorang ada keperluan dengan kawannya, dia selesaikan keperluannya di tempat lain. Ya, dengan hal yang tidak mengganggu. Sebab kalau mengganggu itu tidak bagus. Apalagi mengganggu seorang di dalam belajar ya. Baik, ini bukan akhlak yang baik dari para penuntut ilmu. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.